Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Suara pendidikan Sumsel milik kita semua. Bersama dengan Ibu Filza di program Belajar Bersama. Materi hari ini yaitu mengenai materi kelas 6, tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Anak-anak hebat di rumah, sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak hebat, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan loh. Kita simak ya video kita hari ini. Sebelum belajar, Ibu punya sesuatu nih yang mau Ibu tunjukin sama anak-anak hebat di rumah. Ibu punya gambar, nanti anak-anak hebat silahkan ditebak ya gambarnya. Nah, ini ada bendera negara apa? Iya, pintar sekali. Ini adalah bendera negara kita tercinta, yaitu bendera negara Indonesia. Lalu Ibu punya lagi nih gambar bendera. Coba ini bendera apa? Iya, pintar sekali. Ini adalah bendera negara Thailand. Ibu punya lagi nih, masih banyak. Ibu punya gambar bendera-bendera negara. Coba kalian perhatikan, ini bendera negara apa? Iya, benar sekali. Ini adalah bendera negara Singapura. Selanjutnya, Ibu punya gambar lagi, yaitu bendera Myanmar. Iya, tentu kalian sudah ingat ya nama-nama negara. Nah, sekarang yang Ibu ingin tanyakan, coba siapa yang masih ingat negara-negara ini adalah negara anggota apa ya? Iya, good job. Ini adalah negara ASEAN. Pintar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, tentang nilai-nilai Pancasila dan kerjasama ASEAN bersama Ibu Filza Izati Amin, guru kelas 6 SD Negeri 75 Palembang. Nah, Ibu memiliki gambar. Iya, ini gambarnya. Coba gambar ini lambang sila keberapa? Siapa yang tahu? Iya, pintar sekali. Ini adalah gambar sila keempat. Apa bunyinya? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pintar sekali. Nah, jadi kita hari ini anak-anak hebat, kita akan belajar nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nah, nilai dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai sila keempat. Nah, kita lihat. Ini ada gambar nih. Apa ya? Ini gambar apa ya anak-anak hebat? Yang pertama ini adalah tidak memaksakan kehendak. Jadi kita ini hidup bersosial, tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain, ya, seperti itu. Lalu nilai yang terkandung dalam sila keempat, yang kedua itu ada gambar apa nih? Iya, mereka sedang bersama-sama. Ini adalah kita harus mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Jadi di dalam forum diskusi, di dalam rapat, di dalam suatu perkumpulan, kita harus mengutamakan yang namanya musyawarah, ya nak ya, untuk kepentingan bersama. Lalu yang ketiga, sama, sedang ada perkumpulan, kita juga harus mengutamakan nilai kebersamaan, nilai kerjasama, dan nilai keadilan, ya. Lalu nilai yang keempat, ini ada gambar anak-anak. Kita harus menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi, ketika kita di forum diskusi, rapat, kita melakukan musyawarah. Setelah musyawarah, kita menemukan
keputusan, kita ada keputusan bersama. Nah, keputusan bersama itulah yang harus kita junjung tinggi. Ya anak-anak hebat, masih semangat ya di rumah ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada lagu untuk mengenal negara ASEAN. Anak-anak di rumah tentunya sudah tahu ya negara-negara ASEAN itu. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali negara-negara apa saja ya Bu yang ada di anggota ASEAN. Nah, kita menyanyi bersama. Ayo kita menyanyi bersama. Ikuti Ibu ya di rumah ya. 1, 2, 3. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, ke Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam. Mari kita menghafal negara di ASEAN. Mari semangat belajar. Nah, anak-anak sudah ingat ya apa saja negara-negara anggota ASEAN tersebut. Apakah mau diulang nyanyinya anak-anak hebat? Iya, kita ulang ya sekali lagi supaya anak-anak lebih semangat belajarnya di rumah. Ayo kita nyanyi sama-sama anak-anak hebat. 1, 2, 3. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam. Mari kita menghafal negara di ASEAN. Mari semangat belajar. Hore, sudah ingat ya negara-negara anggota ASEAN? Nah, kalau begitu kita akan mempelajari kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Seperti yang terkandung di nilai sila keempat, yaitu kerjasama. Nah, di dalam ASEAN juga terdapat kerjasama di bidang-bidangnya masing-masing. Dalam pembelajaran ketiga ini kita akan membahas 3 bidang. Yang pertama yaitu kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Ibu memiliki gambar. Coba anak-anak hebat perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Anak hebat, lihat ada pelajar yang memegang benderanya dari asal negaranya masing-masing. Nah, ini merupakan pertukaran antar pelajar dari negara ASEAN. Jadi, contohnya seperti ini. Misalkan pelajar Indonesia bertukar dengan pelajar Singapura. Jadi, pelajar Indonesia tersebut belajar di negara Singapura, lalu pelajar Singapura belajar di negara Indonesia. Seperti itu ya anak-anak hebat. Lalu yang kedua ada gambar apa nih? Iya, sama pelajar yang memegang benderanya dari negaranya masing-masing. Ini adalah pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Lalu bekerja sama yang ketiga, ini ada gambar anak-anak sedang sekolah ya. Nah, kerjasamanya itu menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah. Jadi, di dalam kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan ini, kita menyediakan sekolah beserta sarana dan prasarananya agar anak-anak hebat lebih paham dengan materi yang disampaikan karena sekolahnya terasa nyaman ya. Lalu ada kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial. Di sini Ibu berikan contoh, yaitu pembentukan kelompok kerja ASEAN. Jadi di dalam ASEAN itu ada kelompok kerjanya, sehingga kita dapat mempermudah lingkungan kerja kelompok kerjanya dalam bidang masing-masing. Lalu yang kedua ada pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga ada penanganan bencana yang terjadi di negara ASEAN. Sekarang Ibu tanya kepada anak-anak hebat,
Di Indonesia pernah nggak ya terjadi bencana alam? Iya, pintar, pasti pernah ya. Seperti contohnya tsunami. Nah, nanti di ASEAN ini ada kerjasama yang bidangnya adalah penanganan bencana, bidang sosial ya. Nah, ini kita kerjasamanya adalah saling membantu negara yang terkena bencana alam. Tentunya kelompok kerja ASEAN ini sangat memberi pengaruh positif terhadap negara-negara anggota ASEAN tersebut ya anak-anak hebat. Kita lanjutkan. Oke, ini adalah dokumentasi kegiatan kerjasama ASEAN di bidang sosial. Jadi kerjasama di bidang sosial ini sering mengadakan rapat bersama, forum diskusi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada kerjasama negara ASEAN dalam bidang pangan. Anak-anak hebat, ibu tanya dulu, pangan itu apa ya? Iya, good job, pintar sekali. Pangan itu merupakan dalam artinya adalah makanan. Jadi maksudnya kerjasama negara ASEAN dalam bidang pangan ini tidak hanya makanan saja, tetapi mungkin penyediaan pupuk, lalu pengolahan padi di negara ASEAN tersebut. Nah, sekarang ibu kasih contoh kerjasama negara ASEAN dalam bidang pangan. Yang pertama, ya ibu punya gambar ini, pusri. Ayo anak-anak hebat, siapa yang pernah tahu dan pernah dengar apa itu pusri? Iya, pintar, pusri ada di mana ya? Iya, benar sekali. Tanpa kita sadari, pusri itu merupakan kerjasama dalam bidang pangan yang ada di kota kita sendiri loh, di kota Palembang tercinta. Iya, benar sekali. Siapa yang pernah ke PT Pusri? Iya, PT Pusri ini adalah PT yang menyediakan pupuk ya. Nah, ini PT Pusri ini adalah kepanjangan dari pabrik pupuk Sriwijaya yang terdapat di kota Palembang. Next, kerjasama negara ASEAN dalam bidang pangan itu ada IRRI. Jadi IRRI ini merupakan International Rice Research Institute di Filipina. Jadi International Rice Research Institute ini adalah tempat pengolahan padi atau lembaga pengawasan pengolahan padi yang ada di Filipina. Filipina termasuk negara ASEAN, bukan anak-anak hebat? Iya, pintar sekali. Filipina termasuk di negara anggota ASEAN. Selanjutnya, kerjasama negara ASEAN dalam bidang pangan itu adalah kegiatan ekspor dan impor. Anak-anak hebat tentu masih ingat apa arti ekspor dan apa arti impor. Ya, sekarang apa itu ekspor? Iya, pintar sekali. X berarti keluar. Ekspor itu adalah kita menyediakan barang dari negara kita, lalu kita jual di negara luar, yaitu dalam ruang lingkup negara ASEAN. Makanya kita sebut kegiatan ekspor kerjasama negara ASEAN dalam bidang pangan. Lalu yang kedua ada impor. Impor itu adalah produksi dari barang luar negeri, khususnya negara yang termasuk anggota ASEAN, lalu kita membelinya. Nah, itu yang dikatakan impor. Ya, atau kita mengkonsumsinya. Nah, itu dikatakan impor. Jadi anak-anak hebat tentunya sudah paham dengan pembelajaran hari ini ya anak-anak hebat. Nah, demikianlah materi nilai-nilai Pancasila dan kerjasama ASEAN hari ini. Ibu Filza mengucapkan terima kasih. Teruslah belajar, sesungguhnya kesulitan bersama kemudahan. Tetap semangat belajar anak-anak hebat di rumah. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube Suara Pendidikan Sumsel dan Instagram di UPTD BTKIP.
btikp_disdiks.ss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.